Jadi ini meyakinkan masyarakat bahwa etika nggak penting bagi Pak Prabowo. Komentar Anda? Oke, mungkin untuk hal itu saya menjawabnya saya pisahin ada dua ya. Waktu yang pernyataan endasmu etik, itu kan dalam rangka dikonsultasi internal di Gerindra, dan sebenarnya itu ada konteksnya gitu ya kan. Pak Prabowo menyampaikan itu juga dengan beliau ini orangnya jenaka gitu, jadi menyampaikan itu bukan dengan ini tapi jenaka penyampaiannya. Nah, saya mengetahui waktu itu dipertanyakan oleh Mas Anies, kenapa Pak Prabowo tuh jawabnya agak sedikit berat gitu, tajam, karena beliau punya pengalaman pribadi dengan Mas Anies. Itu saya sangat mengetahui sekali, yang dimana beliau mendukung Mas Anies baik secara partai maupun secara pendanaan waktu beliau Mas Anies mau maju sebagai Gubernur DKI. Dan kita ketahui pernyataan Mas Anies secara terbuka, termasuk di dalam interview di beberapa media lainnya, menyatakan bahwa selama Pak Prabowo ingin maju sebagai presiden, saya tidak pernah akan maju. Membicarakannya saja, saya tidak akan membicarakan hal itu, ya. Jadi itu kan pernyataan yang pegangan, ya kan. Kalau kita bicara etika, siapa yang tidak beretika? Jadi sangat dipahami sekali Pak Prabowo menjawab itu dengan sedikit tajam, karena itu yang dialami oleh beliau langsung. Jadi pertanyaan saya, siapa yang tidak beretika dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Mungkin itu jawaban saya. Tentu saya akan tanyakan ke Pak Syogi ya. Pak Syogi, ini bukan baru kali ini diutarakan oleh Mas Rosan mewakili kubu nomor 2. Ini udah beredar di mana-mana, dipertanyakan itu. Anies pernah berjanji soal itu dan dia mengingkari. Apa penjelasan Anda? Jadi begini, tadi kalau Bang Andi nggak ngasih pertanyaan saya interupsi karena saya pengen pertanyaan itu ke sini. Jadi pada waktu itu saya ini bukan pelaku, tapi saya bisa mendengarkan, ya, bisa melihat. Jadi boleh dikatakan pada tahun 2017 itu, oh betul, Pak Anies itu dibawa oleh Pak Prabowo. Pertama urusan biaya dulu. Padahal udah sering di media ini, ya kan? Memang Pak Anies nggak punya duit, ya kan? Tetapi di situ disepakati kalau menang finish, dan itu tertulis jelas. Jadi jangan lagi diungkit-ungkit. Pada waktu itu kan ada yang mengungkit-ungkit lah tentang biaya. Clear ya? Yang kedua tentang tadi etika. Bukan tidak salah, Pak Anies itu sangat menghormati Pak Prabowo, mengatakan selama Pak Prabowo untuk maju, Pak Anies tidak akan mengintercept. Itu kapan? Selama beliau menjabat gubernur. Bukan seterusnya. Jadi pada waktu 2019, Pak Anies ditawari menjadi cawapres, tidak mau. Beliau komit pada tujuan awal menyelesaikan sebagai gubernur DKI sampai 2022. Ditawari lagi menjadi capres, tetap. Disitulah etika Pak Anies menjunjung tinggi Pak Prabowo sebagai pengusung saat itu, komitmen sampai selesai. Setelah gubernur selesai, beliau freeman, bebas sudah. Nah itu di situ. Jadi jangan dibalik-balik lagi perkataan-perkataan itu. Pak Anies sangat menghormati dan melaksanakan etika tersebut dengan baik. Tidak pernah Pak Anies itu, sampai sekarang pun Pak Anies itu sangat menghormati, bukan hanya kepada Pak Prabowo, kepada siapapun. Beliau ini orang yang selalu bijak, selalu santun. Kalau menyerang itu menyerang ide, menyerang nilai, menyerang pikiran, gagasan, tidak pernah menyerang pribadi. Saya pikir itu Bang Andi. Baik. Hak jawab masih ada di Mas Rosan. Silakan menanggapinya. Perasaan saya tidak mendengar waktu janji itu diucapkan mengatakan bahwa saya tidak akan maju selama saya menjadi gubernur. Saya tidak mendengar itu. Pemahaman kita semua adalah itu berlangsung selama Pak Prabowo itu maju sebagai capres. Saya rasa itu pemahaman kita semua dan pemahaman seluruh masyarakat Indonesia yang mendengar itu. Kecuali kalau Mas Anies menyatakan saya tidak akan maju sebagai capres selama saya masih gubernur. Nah itu beda, itu kita paham. Mungkin itu jawaban.
Terakhir sebelum kita pindah topik, biarkan nanti penonton yang akan menilai. Tapi satu lagi ini kan supaya ada 2 tingkat ini berarti kan? 2 tingkat. Jadi kan dikatakan tadi Pak Rosan ini tidak mendengar bahwa itu akan seterusnya. Kira-kira begitu ya tadi maksudnya ya. Ini saya mau analogikan begini Bang Andi. Jadi kita ini misalkan pada saat kumpul-kumpul akan makan pagi nih, ya kan? Ditanya nih, ya kan, mau makan pagi nggak? Oh saya nggak makan pagi nih. Apakah itu kira-kira besok-besok juga nggak makan pagi? Ya kan? Itu nggak perlu disampaikan. Saya nggak makan pagi sekarang, besok saya makan. Masalah begitu. Jadi pembicaraan itu tidak harus selalu letterlek. Ada common sense. Ada common sense yang kita bisa berpikir. Jadi jangan orang selalu diminta dengan gestur, itu juga menentukan kan. Bukan selalu harus dengan kata-kata, tetapi dari gestur common sense kita bisa berpikir. Disitulah menunjukkan kedewasaan Pak Anies. Terima kasih. Ungkapan tim Prabowo ini terkesan hanya ingin mencari-cari kesalahan Anies Baswedan demi untuk menutupi kesalahannya sendiri, mengungkit jasa masa lalu yang sebenarnya sudah expired atau kadaluarsa, mendorong menjadi gubernur, dan komitmen bila Prabowo maju capres, Anies tak akan maju. Dari konteks ini, tentunya komitmen selama Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, bukan berarti selamanya. Memang akhir-akhir ini, kubu Prabowo banyak melakukan blunder, sehingga terlihat panik untuk mengembalikan nama baiknya. Merekam jejak yang lama saja masih susah dihilangkan. Sekarang malah ditambah dengan tingkah-tingkah yang membuat simpati masyarakat menurun. Dan ada lagi berita paling baru saat ini mengenai rekam jejak Prabowo, yaitu ayah dari korban penembakan waktu pemilu 2019, Harun Al-Rashid, diberi uang damai sebesar 200 juta. Tapi ayah Harun Al-Rashid menolaknya. Beliau menyatakan jika menerima uang itu sama saja dengan meminum darah anaknya sendiri. Ya Allah, demi Rasulullah, waktu itu saya katakan, kalau saya terima uang itu sama saja saya meminum darah anak saya. Ada nggak sih informasi yang publik belum tahu, Pak? Setelah kejadian itu Bapak mencari keadilan, Betul. tapi ada nggak yang kemudian membujuk-bujuk Bapak, sudahlah, hentikan, Ada ya. akan ada kompensasi gitu misalnya? Saya nggak tahu nih, saya mau tanya aja. Bukan hanya kompensasi ya, justru ada yang datang, beberapa orang datang. Itu malam sekitar jam 10. Setelah kejadian? Ya udah beberapa bulan lah. Oh, beberapa bulan. Setelah itu, cuma sebelum sidang MK diputuskan. Oh iya. Persisnya sebelum sidang MK diputuskan. Sebelum sidang MK diputuskan ada orang datang. Ada orang datang. Orang itu adalah? Orang itu ya mengaku sebagai dari orangnya Prabowo lah. Mengaku orangnya Pak Prabowo. Tapi Bapak masih ingat orangnya? Masih ingat. Masih ingat mukanya, masih ingat namanya? Masih ingat nama dan wajahnya. Masih ingat. Bisikin dulu ke saya, Pak. Nanti kita akan beritahukan nama orangnya, tapi inisialnya saja. Atau kasih tahu ke saya biar saya ngomong. Setelah itu saya obrolin ke Pak Gis. Terus, tapi inisialnya apa nama hurufnya? I. Ya. Serius, Pak? I gede, I kecil? I besar. Dia ngomong apa, Pak? Jadi dia datang ke rumah, bahwasannya mengatakan bahwasannya Pak Prabowo ini dalam keadaan tertekan. Oh, begitu. Jadi bahasanya seperti itu, bahwasannya Pak Prabowo dalam keadaan tertekan, diharapkan Bapak untuk tidak menuntut terlebih dahulu. Gitu, tentang kematian Harun Al-Rashid. Lalu saya bilang, apa hubungannya nih? Itu Pak Prabowo dengan sidang MK, dengan saya, dengan Harun. Jadi ya katanya sih supaya tidak menuntut lah Pak, terlebih dahulu sebelum sidang MK diputuskan gitu. Jadi Bapak diharapkan untuk menerima sejumlah uang. Uang itu nilainya 200 juta. 200 juta. Ya. Jadi Bapak diminta untuk tidak menuntut. Betul. Maksudnya menuntut itu membuat pernyataan untuk mencari keadilan seperti itu mungkin, Pak? Ya, seperti itu.
Dan itu beberapa hari sebelum putusan MK. Betul. Dan alasannya Pak Prabowo tertekan pada saat itu. Alasannya begitu ya, orang itu ya. Itu bahasanya seperti itulah. Dan untuk itu Bapak dikasih apa? Di tadi Uang 200 juta kayak gitu. 200 juta itu untuk apa uang sebanyak itu? Untuk sementara tidak menuntut, bahasanya kan seperti itu. Untuk sementara. Tidak menuntut sebelum sidang MK diputuskan. Oke. Karena Pak Prabowo ini dalam keadaan tertekan, seperti itu bahasanya. Oke. Itu kan yang jadi korban bukan hanya almarhum Harun ya. Betul. Ada lagi banyak korban yang lain. Betul. Bapak berkomunikasi dengan mereka? Tidak ada sih. Tidak berkomunikasi dengan mereka. Apakah mereka datang itu orang tuanya korban-korban itu ada yang datang nggak? Ya ada, setelah saya tidak menerima karena Tidak mau menerima. ya, tidak mau menerima karena saya tanya apa konsekuensinya saya harus kalau saya menerima uang itu, katanya saya harus menandatangani surat di atas materai. Namun kan saya tanya dulu seperti apa suratnya gitu. Namun bahasanya dia akan keluarkan kalau Bapak menyetujui gitu dengan menerima uang ini gitu. Setuju dulu, baru dikeluarin Suratnya tanda tangani baru. Jadi belum boleh dibaca tuh surat. Belum boleh dibaca, namun dia memberikan HP-nya yang sudah ada foto surat itu. Nah, apa isinya HP itu? Ini yang ngasih HP itu siapa? Yang ngasih baca? Ya orang yang datang itu Salah satu dari orang tua dari korban itu. bukan orang tua korban. Oh, bukan. Mereka itu orang ya Yang jadi perantara itulah pokoknya. perantara lah itu. Nah, terus dia keluarin itu isi pernyataannya itu. Betul. Yang Bapak baca apa di situ? Dia berikanlah handphone yang pas saya, lalu saya baca dalam handphone itu bahwasannya surat itu akan ditujukan kepada Bapak Prabowo. Gitu. Bahwasannya saya orang tua dari almarhum Al-Asyid tidak akan menuntut atas pembunuhan strip garis miring kematian anak saya. Oh, gitu Itu isinya. bahasanya. Lalu ya saya sedikit agak kesel ya, lalu saya agak sedikit melempar HP-nya, lalu saya tunjuk Bapak ini orang pintar, saya ini orang bodoh. Oke. Gitu. Tapi saya tidak bisa dibohongi, saya bilang gitu. Bapak baca kembali surat itu. Apakah ada kata-kata sementara di situ? Sedangkan yang Bapak katakan itu kan tadi Cari keadilan dulu. sementara sebelum sidang MK diputuskan, Bapak diharapkan tidak menuntut terlebih dahulu. Kan kata-kata itu sementara, tapi dalam surat itu tidak ada kata sementara. Artinya kalau saya tanda tangan selesai sudah, saya tidak bakal bisa menuntut kembali, kan seperti itu. Akhirnya mereka dengan kecewa dan akhirnya mereka Mungkin Bapak merasa kurang kali 200 juta. saya ini tidak menjual nyawa anak saya. Saya tidak menjual perjuangan